Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi lewat sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galang Dinggiang Agan Base, hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita memohon pertolongan Tuhan untuk selalu menyertai dan memimpin kita di dalam beraktivitas. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, kami kembali datang bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan untuk menaikkan segala puji dan syukur kami atas penuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam kami beristirahat pada malam hari tadi, sehingga pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali bangun menikmati hari yang indah pemberian ya Tuhan. Sebelum kami beraktivitas pada pagi hari ini ya Tuhan, mohon kiranya Tuhan menuntun kami dengan firman agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat melakukan segala aktivitas pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kami, dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami dapat menjadi berkat dan terang bagi saudara-saudara kami yang lain. Dan berfirman-Lah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai pekerjaan kita, segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan yang kami ambil dari Puji dan Janji, yaitu Yesaya 41 ayat 4 dan Wahyu pasal 1 ayat 17. Yesaya pasal 41 ayat 4, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya ini? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, Aku tetap Dia juga. Wahyu 1 ayat 17, jangan takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul dalam pemeliharaan Allah. Ketika kita melihat suatu bangsa yang kuat, yang menaklukkan banyak bangsa, apakah itu disebabkan oleh rajanya atau faktor pribadi lain? Jadi Yesaya di dalam ayat 2, 3, dan 5 munculnya suatu bangsa, Allah lah yang menggerakkan. Jadi Allah lah yang menggerakkan munculnya suatu bangsa. Namun Allah juga memberikan kesempatan bagi bangsa lain untuk memberi argumentasi yang seandainya dapat mendukung dan membenarkan pendapat-pendapat pribadi mereka. Namun banyak sekali para penafsir
yang menafsirkan bahwa bangsa yang penakluk rajanya adalah Kores dari Persia yang muncul dengan kekuatan perangnya yang begitu dahsyat sehingga banyak bangsa takut untuk menghadapinya. Jadi semua bangsa, hampir semua bangsa takut untuk menghadapinya. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kenyataan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa itu tidak lain daripada Allah yang memiliki otoritas penuh, Allah yang berkuasa atau memiliki kekuatan di dalam mewujudkan, di dalam memilih suatu bangsa untuk dijadikan sebagai alat bagi kemuliaannya. Bukan manusia, bukan juga berhala-berhala, tapi Allah yang berdaulat penuh untuk menggerakkan suatu bangsa dan memilihnya sebagai alat bagi Tuhan untuk kemuliaannya. Lalu apa yang Allah kehendaki dari semua hal yang terjadi tadi? Tuhan menghendaki supaya setiap orang yang percaya melihat dan percaya penuh akan pemeliharaan Allah. Karena Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Artinya segala sesuatu tidak akan mungkin terjadi tanpa kehendaknya. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan perlu khawatir akan berbagai tekanan-tekanan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang pasti menepati janjinya. Jadi Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau sudah sesuai dengan kehendaknya, pastilah kita akan selamat. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang murah hati. Jadi segala sesuatu kehidupan kita ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Keselamatan Tuhan sudah lihat. Kehidupan kita Tuhan juga sudah lihat. Bahwa tidak ada sesuatu di dalam kehidupan kita ini yang terlepas dari pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita itu juga adalah Allah yang sungguh-sungguh menghargai hak bebas kita. Jadi Tuhan memberikan kebebasan kita untuk memilih, mengambil keputusan. Apakah keputusan itu nanti berisiko yang negatif atau risiko yang positif? Tuhan tetap memberikan kebebasan. Apalagi keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan untuk mengikut Yesus. Jadi Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti pelihara kita untuk berjalan menuju pada kebaikan yang Allah sudah sediakan bagi kita. Nah, kalau kita kemudian sadar akan pemeliharaan Allah yang begitu sempurna bagi kehidupan kita, apa yang kita lakukan?
Ya, kita sudah tentu harus lebih berfokus menyandarkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan selalu bersyukur. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, segala hidup kita ini ada di bawah pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut di dalam menghadapi tantangan-tantangan, gejolak-gejolak, fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena dunia yang terjadi pada saat ini. Karena kita memiliki satu keyakinan yang nyata, yang jelas, bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Pemurah, yang berdaulat atas hidup kita, akan selalu melindungi kita, menopang kita senantiasa, baik di dalam beraktivitas maupun di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami menikmati, mensyukuri segala pemeliharaan Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas atas kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami di dalam dunia ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.